Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau bahas breakdown entry dulu ya. Ini kemarin saya dapat entry sell-nya dan sudah sampai ke targetnya juga ya. Kemarin juga saya upload di TikTok untuk mappingan dan acuan entry-nya. Nah, di sini saya mau jelasin lagi secara detail dari awal analisa sampai selesai. Nah, yang saya lihat pertama kali itu pakai time frame daily. Di TikTok juga banyak yang nanya, kemarin saya bilang, pokoknya Rabu dan Kamis saya cari sell ya. Di sini ada sweep PDH atau previous daily high atau CRT high juga bisa ya. Nah, yang menjadi target pertama yaitu PDL atau previous daily low di sini. Dan target selanjutnya ke PDL atau previous daily low ini, atau kita juga bisa sebut ini adalah CRT low-nya. Dan di sini juga terdapat imbalan di bawah CRT low. Jadi ini sangat bagus untuk dijadikan target. Ini udah sering banget saya jelasin ya. Ini saya tandai dulu untuk daily open-nya biar nanti nggak bolak-balik. Dari sini saya langsung cek ke time frame 4 jam untuk mencari area level penting yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk mengambil langkah entry sell. Karena untuk targetnya ini sudah ada dua ya, yaitu ke previous daily low atau CRT low. Di time frame 4 jam ini yang pertama saya menemukan ada order block di sini. Cuman ini time frame 4 jam ya. Jadi untuk areanya sangat lebar. Lalu yang kedua di sini ada level QM, kita pakai line chart. Biar lebih jelas ya. Nah, di sini jelas terlihat ada level QM di time frame 4 jam ini guys ya. Jadi saya pakai level QM ini sebagai acuan pertama yang saya jadikan key levelnya. Nah, untuk alasannya di sini kita lihat ke time frame yang lebih rendah. Jadi saya lihat ke time frame 1 jam untuk melihat strukturnya. Nah, di sini saya refine ke level QM yang ada di time frame 1 jam ini guys. Karena ini untuk setup sell. Jadi kalau refine itu ke atas ya jangan ke bawah. Ini kan previous daily high tadi yang di sweep ya. Jadi ini adalah liquidity sweep atau false breakout. Yang kemudian diikuti terjadinya market structure shift di sini. Jadi untuk strukturnya ini juga sudah mendukung adanya pembalikan. Ini adalah struktur yang ada di dalam candle kedua setelah candle CRT di daily. Dari sini higher low, kemudian naik higher high, lalu turun higher low, naik lagi higher high, dan turun lagi break higher low terakhir. Jadi kita bisa cari area entry ketika dia retracement ke bahu kiri ini. Untuk area sell-nya itu dari bahu kiri ini sampai ke high terakhir di sini guys. Jadi kalau mau langsung entry juga nggak masalah, cuman kan areanya ini sangat lebar. Nah, di sini juga masih ada area imbalan, dan ini masih selevel dengan level QM. Di sini saya pakai Fibonacci untuk melihat di mana kira-kira dia bakal retracement. Nah, untuk level QM dan imbalan ini ada di area golden ratio. Fibonacci retracement ya. Jadi ini semakin meyakinkan analisa saya bahwa di sini dia akan membuat lower high sebelum lanjut turun membuat lower low. Ini untuk struktur high time frame-nya. Kebetulan di sini saya melihat ada candle CRT juga ya. Ini adalah CRT high. Dan ini CRT low-nya. Dan munculnya CRT ini masih selaras dengan arah target di high time frame. Jadi CRT itu bakal lebih akurat apabila masih selaras dengan arahnya. Dan kita punya target di sini ya kan. Dari sini saya turunkan lagi ke time frame yang lebih rendah. Saya pakai time frame 15 menit dan sama sekali nggak lihat ke time frame lain lagi. Karena di sini sudah terkonfirmasi. Acuan key level utama yang saya pakai adalah level QM. Karena di level QM ini dia membuat konfirmasi. Dan di imbalan ini juga ada sebuah base ya. Jadi banyak area penting di sini untuk pengambilan langkah entry ya. Dari sini drop, membuat base, lalu drop lagi.
Jadi di sini adalah area supply, dan ini juga masih bertepatan dengan level QM juga. Sekarang kita fokus ke konfirmasi yang terbentuk setelah hit key level QM ya. Jadi di entrian ini saya pakai minor strukturnya untuk membidik pembalikan di key levelnya. Ini adalah waktu pembukaan daily ya. Jadi saya masuk entry di pembentukan candle ketiga. Ini cara saya mengenali kalau candle daily bakal menjadi OHLC atau bearish. Dia open dari sini, lalu naik membuat high dan mengambil liquidity di sini. Artinya dia open high dan mengambil likuiditas. Jadi ini liquidity sweep ya. Dari sini dia turun nge-break higher low terakhir, maka di sini sudah ada market structure shift. Jadi untuk candle daily-nya dia sudah membuat sumbu guys ya, dikonfirmasi juga struktur pembalikan market structure shift, dan sudah hit key level QM juga ya. Dari sini dia naik membuat higher high, lalu turun higher low, naik lagi higher high, dan break higher low terakhir. Maka ini sudah ada market structure shift. Nah, untuk area entry yang ada di sini ada order block. Pola pembalikan yang sempurna ini dia tidak meninggalkan likuiditas di higher high. Kalau acuannya pakai CRT di 1 jam berarti saya masuk agresif entry di order block. Tapi saya masuk entry di order block ini dengan acuan struktur yang terbentuk setelah hit key level. Jadi saya masuk entry di sini dengan acuan utamanya pola pembalikan dan candle daily sudah dibuka dengan membuat high. Jadi untuk CRT-nya hanya pendukung tambahan aja sih di sini. Lalu untuk targetnya ke PDL atau CRT low yang ada imbalannya yang saya jelaskan tadi ya. Jadi tetap ikuti acuan di time frame yang lebih besar guys ya. Jadi untuk struktur besarnya di sini juga sudah mendukung pembalikan dan struktur konfirmasi di sini juga sudah ada ya. Jadi ini saya bilang sangat sempurna sekali ya guys ya. Di PDH ini untuk struktur besarnya sebenarnya dia ambil key level guys. Mari kita lihat ke daily lagi. Di sini sebenarnya dia ambil OCL guys, cuman kalau kita lihat ini kan dia nggak rapi ya. Jadi ada 2 titik yang mungkin bakal bikin kita kesusahan mau pakai yang mana kan. Tapi ini ada caranya guys. Caranya kita aktifkan magnetnya kalau misalkan kalian pengen yang presisi, lalu rubah chartnya ke garis dengan penanda. Maka dia akan otomatis menempel ke OCL yang presisi. Nah, lihat kan guys ya, dia hanya menempel ke 1 titik saja. Sedangkan kalau pakai chart candle tadi, dia itu ada tarikan ke 2 titik di penutupan dan pembukaan candle yang bergeser. Jadi yang benar itu yang ada titiknya ya guys ya. Nah itu dia guys ya. Jadi untuk candle kedua ini dia sudah hit key level OCL. Kalau misalnya tanpa key level itu juga bisa aja, tetapi harus memperhatikan beberapa poin penting. Contohnya struktur pembalikannya harus rapi, ya. CRT itu dasarnya memang bisa tanpa menggunakan key level. Cuman untuk akurasi yang lebih tinggi itu dengan key level bakal semakin mengganas, guys. Nah ini untuk setup CRT yang di sini saya nggak pakai buat entry karena saya sudah ada entryan di atasnya ya. Nah, ini ada entry model 1 dan 2 kalau misalkan mau entry di sini. Tapi kalau entry-nya nunggu fullback nggak bakal dapet di sini karena dia langsung drop ya guys ya. Oke, jadi kira-kira seperti itulah untuk penjelasannya ya. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.